Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita di akhir tahun ini. Maka kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sesaat untuk saat teduh. Kita mulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari surga, dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu.
Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan pada ibadah akhir tahun ini tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 13 dan 14. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri
Untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan hiburan dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah akhir tahun ini. Tertulis pada kitab 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-54 sampai ke-61. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik, yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia melupakan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya
untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya Israel, menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidupmu, menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar break dari Huria kita dan laporan keuangan.
Di hita salutnah amanami dut inanami, kita yang berkumpul di dalam ibadah akhir tahun sebagaimana biasanya. Pada hari ini saya akan membacakan Barita Jujur Tahun atau Berit tahun 2022, tetapi saya bacakan di dalam bahasa Batak. Patujulu Tama tadok moliate tu amatta debata marhite anak na Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai di siala saluhut pasu-pasuna na mangir-ngir kita ganup dohot hurianai satu ujung ni tahun 2022. Songon ni dok ni hata ni debata gudang matongon nabinai ni jahu batu hita jadi marhilas ni rohama hita. Pesalmen 126 ayat 7. Di bagasan perpungan bodari di ujung tahun 2022 tama tahati dakon di basa-basa nito hatta marhiti hurianai lumubi pakubasion nang mardalan manipat di bagasan tahun 2022 meragam do nang pinatupan itu hatta di tonga-tonga ni huriata HKBP Cimanggis di bagasan tahun 2022 ima sada tahun namargoar tahun hasadau ni roha manang tahun kesehatian. Ada orang masuk kita tuh tahun baru tahun 2020 ima tahun profesionalisme ku coba hami dina Pak Darhon Akadia manaung masa diudah di bagasan tahun 2020 marhite pakubasion di aka perheladu Dewan Seksi Sekestariatan Perhepengon Parar tahun dohot kepanitian na mangula di huriata marujahan tu program kerja di Huria nong ditotopon di rapor Huria tanggal 5 Desember 2021 ni uji do laho mangartaratai aka pakubasioni na perjolu Dewan Koinonia persaoran permingguan dohot pertangyangan di bagasan tahun 2022 adong onopolu obas permingguan nama muka sian tanggal 1 Januari 1 tanggal 31 Desember 2022 mardalan do aka permingguani marhiti 2 aplikasi secara online dohot offline manang tatap muka dumubi sian tahun 2021 1 bulan Maret 2022 siala masa dope di pakoron di Covid sapusia gabi mardalam ma persaoran di permingguani secara PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hobar di aturan ni pamaritatta ale mamuka sian bulan Maret sahatu partikianon mardalam permingguani secara tatap muka manang offline pardus-dosan di bagasan permingguan na dipatupa Huria di 3 sesi di bagasan ganuk minggu bagi pukul 7.30 bahwa 144 halak boru 210 halak jumlah 757 halak Arian pukul 10 bahwa 126 halak boru 150 sia halak jumlah 282 halak di Botari pukul 15 bahwa 57 halak boru 100 halak jumlah 100 halak sekolah minggu masuk di pukul 7.30 ima godanga bawa 105 halak boru 120 sia halak jumlah 275 halak torok ni ruas mar minggu ganuk minggu godangna 1072 halak. Pertanyaan sektor di sakapi huriatta do mamuka siang minggu peduahon Rabu tanggal sia Februari 1 tanggal 10 November 2022 pertanyaan di ganup sektor manang dijabu di 22 sektor di tonga-tonga ni huriatta ale ala masa dope aturan PPKM ala ni pakoroni epidemik Covid sapusia dipatu pada pertanyaan secara online manang live streaming mamuka di bulan Februari 1 Juli 2022 lalu mamuka siang bulan Juli 1 tanggal 10 November dipatu pada pertanyaan di sektor marhite tatap muka anggiap ma di bagasan tahun 2020 naroon dengan mamar dalam pertanyaan ini jojor di ganup jabu di bagasan lasni roha dau sian akabiar pardus-dosan nah hadir di ganup permingguan di gereja hira 55% dope
suaksongoni 35% dope na hadir di ganup pertangyangan. Suaksongoni 75% akayanakon sekolah minggu na hadir di ganup permingguan sekolah minggu hobar tu jumlah ini ruas nadong di Huriata. Anggiap ma di bagasan tahun 2020 naroon lam di taparinggas laho madohoti dok mandasdasi dia ka permingguan marhite tatap muka dohot live streaming suaksongoni di pertangyangan songodalan laho patuguhon haposiata mengadopi aka parsorio ni ngulu di tonga-tonga di partikian nasai muba-mubaon. Na paduahon punguan kategorial dohot pungan kur mardalan do kegiatan punguan kur marhitisian program seksi-seksi di Dewan Koinia 8 punguan kur ima lansia ima marguri hari Selasa ina Hana tiap hari Selasa ina Esther tiap hari Rabu ima punguan nai baru di bagasan tahunon ina Pak Kamis tiap marguru di Ganup Kamis punguan lansia di Ganup hari Selasa ina Deborah di Ganup hari Jumat kur ama Huria di hari Jumat Jericho di hari Jumat kur ama Shalom di hari Sabtu lausongonima di bagasan punguan parede marhite kategori remaja do naposubulung manang rena di Ganup hari Sabtu marpa manang marpi hadi dia kapungan kuri dohot punguan yana kota remaja do naposubulung na rutin di partikian na laho patupan pi hadi manang PA lau dalam patanakon hatani debata laus pungan ini toktong patuduan ende puji-pujian manang kur vokal grup di Ganup Minggu di bagasan 3 sesi ibadah di Huriata ima di pukul 7.30 pukul 10 dohok di pukul 10.05 manang pukul tolu saksongoni di aka kegiatan di bagasan punga-punga ini sian aka ama ina do remaja na posobulung ruas ni Huriatai masai mining dope na pasi dohot tu kegiatan aka kategori ali di sialani anggiat di tahun 2020 naroon naing masian aka ruas ama ina remaja do na posobulung mandohoti kegiatan di aka kategori ali songon dalan lau mat persauran di bagasan hata ni tu hata marhiti ulan pihadi manang patanakon hata ni debata dua rumawi Dewan Marturia manang panindangion mardalan do pakubasion kegiatan di bagasan horong ni Marturia ima seksi musik ima nama kubasi di Ganup permingguan 20 halak ma pertugas na rade jala marsikat soring na martugas di Ganup permingguan di Ganup tolu sesi permingguan adong 4 halak na marsikat soring makubasi di bidang organis permingguan umum tolu halak organis na marsikat soring makubasi di permingguan sekolah minggu lau 10 halak di Huriata nagabe pangajari di Ganup pungan kur huhud na manguluhon kur di Ganup ibadah minggu anggiat di tahun 2020 naroon lam tudenggan na mutu musik dok paredeon aka punguan kur si patuduhon di Ganup ibadah parmingguani nunga takas tahilala di bagasan Ganup parmingguata pakubasion marhite sistem multimedia na niobasan onom halak petugas di Ganup minggu anggiat di tahun 2020 lam talengkapi alat-alat dohot teknisi na paulihon mutu multimedia ni Huriata asalam tu denggan na tahilala laho paiti hutton ibadah permingguani lasongoni di pakubasin seksi sending mana pegabaran injing naso pola dope maksimal mardalan di bagasan tahun 2022 anggiat di tahun 2020 marhite program sending naung ditotop pon di rapor Huria tu tahun 2020 boi mar parbue tolu rumawi Dewan Diakonia para sini rohaun mardalan do aka pakubasion Dewan Diakonia marhite seksi diakoni sosial patupahon kunjungan kasih dok bantuan sosial Huria tu Ganup namasa akan namar sahid na moding na manguli
namuli yatim piatu panti asuhan dohot bencana alam. Saksongoni tanggal 20 2022 di seksi pendidikan di Batu Pado bimbingan tuaka yanakon ni huruas ni huriata naing menghadapi ujian akhir di tingkat SD, SMP, SMA, dohot perguruan tinggi. Pembekalan persiapan menghadapi SMB PTN. Saksongoni si palas roha di akal yanakon di huria na berprestasi dung majalo hasil rapot sian sikolana. Saksongoni di seksi kemasyarakatan lumubi mangula di bidang keamanan di gereja di Ganup di Patupa acara pesta-pesta huria perpunguan hari perningotan hama mati ni Tuhan Yesus aka kegiatan pesta Natal tahun baru bekerja sama dohot keamanan narosian organisasi masyarakat kepolisian dohot koramil. Lalu songoni seksi kesehatan na tok pasi dohot do di dalam makubasi pelayanan di bidang kesehatan tuaka ruas baik secara langsung dohot tidak langsung ditiki masa aka kegiatan pesta-pesta di tonga-tonga ni huriata. Jala tahamuliateun ma di bagasan tahun 2020 nunga mardalan aka iuran diakoni sosial per keluarga. Alai hira 60% dope na pasahaton iuran diakoni sosiali. Mau liate ma di sude aka keluarga na pasahaton iuran sosial na songon dalan lahu manupahi aka ulaun para sinrohaun di tonga-tonga ni ruasta anggiat ma di tahun 2020 tung sude ma kita pasi dohot mangguhi iuran diakoni sosial huriata. Na opat romalun haparladoon mardalan do persermona parlado pertohonan situa Ganup di hari Kamis pukul 10 siang lau mambohali diri lau patanakon hatani debata lau mangarade di nama kubasi di perjamitan di pertanyaan dohot mangarang-rangi akan nama kubasi dengan permingguan hari Minggu do di pertanyaan sektor swaksong ini di nama mangarade ulaun kunjungan tuna marsahid dohot nama ngapuli dohot lana asing swaksong ini dengan Sabtu jam 10 pitu sermon guru-guru sekolah minggu khusus guru-guru sekolah minggu lau mangaridun diri tu pakubasion di permingguan sekolah minggu nani uluhon ipadita do parlado pendamping di sesi sekolah minggu mardalan do perguruan learning situa tu pitu halak calon situa ni huriata ima 2 minggu sahali Ganup hari Kamis masuk pukul 10 pitu di konsistori lau membina membekali melatih asagabi parhalado nagok di huriata. 5 Rumawi kesekretariatan parartaun dohot kiwangan dinggado mardalam pakubasion khobar tu program huria di tahun 2022 on aka pengadaan dohot perbaikan fisik di gereja dohot rumah dinas multimedia swaksongoni administrasi perkantoran tata usaha lumubi ma parhepengon di huriata nah secara khusus anon dilaporkan bendahara ni huriata taringot tu parhepengon di tahun 2022 on anggiat ma di tahun 2020 naroon lam tudengkan nama akasarana do prasarana nagabi pendukung di ibadah gereja do pelayanan umum huria. Onom Rumawi kepanitiaan pembekalan parkehion kategorial di Minggu 20 Februari 2022 dilantik do panitia pembangunan huriata laos di Minggu 10 Juni 2022 dengan do maralam pesta pembangunan huria marhite program pengadaan rumah dinas pendeta laos disakapi rohado berlanjut do muse program pengadaan danai di tahun 2020 laho merealisasikan pengadaan rumah dinas pendeta. Nah pada tahun di Minggu 4 Maret 2022 pelantikan aka pengurus seksi Manang Huria SPH ima na mangula di periode 2022-2024 di Ganup seksi Huria. Nah patuluhon di tanggal 1 Maret 2022 ima pembekalan dan retreat guru-guru sekolah minggu di Puncak Bogor lahu membekali guru-guru sekolah minggu lahu makubasi danak sekolah minggu. Nah palimahon tanggal 10 Juli 2022 di Batu Pado pesta puncak perayaan perempuan HKBP ima puncak kegiatan ni aka perempuan marhiti aka kegiatan nama perdomuan lau melati
dohok mambohali khusus aka perempuan asa gabe perempuan manang ina na marhapat tason. Nah panopon di minggu 31 Juli 2022 dilantik panitia pesta gotilan dohot tahun kesehatan HKBP Cimanggis 2022. Los di minggu 10 November 2022 pesta puncak tahun kesehatan dok gotilon HKBP Cimanggis lumobi dinalaho manggohi anggaran tahun 2022. Tanggal 10 September 2022 di Patupado Parheheon dak dana sekolah minggu HKBP Cimanggis. Papituhon sentralisasi keuangan HKBP mamuka di bagasan tahun 2020 naroon di pamasa huria HKBP nabuluni sistem sentralisasi keuangan di sandok huria HKBP las odo ma sada buah-buah tu hita ruas pa buah mardalam ma di salhut si dabu-dabuan naro tu huria nama rumah kopilian 55% si pasaton tu kantor pusat HKBP imalau membalajoi sude panguluan nagok tiki di sandok HKBP baik di desa doh di kota doh lana asing tatangyakon asa mardalan dohot denggan laos di tanggal 9 Mei 2022 di Jogja dohot 10 Desember 2022 di HKBP Cijantung dohot tanggal 20 Desember 2022 marhite Google Meeting di Patupa pelatihan dohot pembekalan taringo pakubasion desentralisasi keuangan HKBP nani dohotani padita man dohot uluan resort Bendahara Huria Bendahara Resort parar tahun dohot asernem walu rumawi umum denggado mardalan ima ulan padidion nabadia di tolu hali di tahun 2022 ima naung di pamasa padidion nabadia di hari tanggal 10 Maret 2022 tu 10 halak dak danak ima walu halak bahwa do 5 halak buru. Tanggal 20 September 2022 tu 4 halak dak danak ima 2 halak bawa 2 halak boru. Tanggal 10 Desember 2022 tu 10 dak danak dot sada halak nama gudang. Nah padua hon denggando mardalan ulau nabadia 2 hali di bagasan tahunon ima tanggal 15 April 2022 di hari paningon hama mateni Tuhan Yesus dohot di pesta Natal Parjolo 25 Desember 2022. Nah patuluan parguru maka tidakon hapur seaun angkatan 2022-2023 godang na 45 halak imana marguru di kanuk hari Sabtu masuk jam 10 botari dohot minggu masuk pukul 10 pitu botari. Nah paupaton di tanggal 10 Maret 2022 di Patupani Huriatta HKBP Cimanggis konpen Pangulan Nagok Tiki distrik 28 de Boskap. Nah palimahon sada Oktober 2022 HKBP Cimanggis gabi tuan rumah kegiatan Naposo Bulung sa distrik PPND CD Boskap. Cia rumawi statistik ruas ni Huria tahun 2022 rekap ruas sian per sektor secara keseluruhan jumlah kepala keluarga 580 sada kakak jumlah jiwa bawah 1080 sada halak jumlah jiwa boru 1132 halak jumlah 2.210 halak dengan perincian ama 454 halak ina 530 halak sekolah minggu 404 halak remaja 156 halak naposo bulung 660 halak lansia 130 halak duda dok janda 100 halak 10 panutup songonima nabui hupandarhami barita jujur tahunon anggiat di tahun 2020 naroon ima namarguar tahun profesionalisme dalam penata layanan 2023
lam tundinggan na parbueni huriai marhite narap hita marhobas di hurianai selamat terbaru madihita salutna horas. Kita dengar laporan keuangan dari bendara. Horas ma dihita saluhuna tapuji ma tuhata tadok ma mauliate tua mata perdinggan basai dia si doho tolong ni rohana boina mengiring-iring nguluta di tahun 2022 boi do pihita mengujungi di tahun 2022 nujung ni tahunon boi hita merpungu memuji pasangapon guarna dabadiai nahu parsangapi hami uluan ni haga BP Cimanggis amang pendeta Pajahitan MTH amat pendeta fungsional pendeta Esron Tapubolon MTH nang soni ma amanami dohot inanami dong aku saulaon tarlumubi mai dihamu amanami dohot inanami nahu haholongi hami ruas ni haga BP Cimanggis nang songoni akah ginami naposo bulung nahu haolong hami amangina takasma apa botohonon nami jala jahonon nami taringot tu parhepengon ni huriata ima di pemasukan dohot pengeluaran di bagasan nasa taonon laporan verifikasi keuangan HGBP Cimanggis periode bulan Desember 2021 sampai dengan 2022 pada hari Rabu 30 November 2021 telah diverifikasi keuangan gereja HGBP Cimanggis Resort Cimanggis dengan hasil berikut. Untuk huria saldo awal 5 Desember 2021 364.518.086 rupiah. Pemasukan 5 Desember 2021 sampai dengan 27 November 2022 1.145.715.000 rupiah. Pengeluaran 5 Desember 2021 sampai dengan 27 November 2022 1.259.143.458 rupiah. Saldo huria akhir 27 November 2022 251.089.628 rupiah. Pembangunan saldo awal 5 Desember 2021 81.455.869 rupiah. Pemasukan 5 Desember 2021 sampai dengan 27 November 2022 163.678.500 rupiah. Pengeluaran 5 Desember 2021 sampai dengan 27 November 2022 21.854.500 rupiah. Saldo akhir 27 November 2022 229.279.869 rupiah. Pusat saldo awal 5 Desember 2021 24.002.000 rupiah. Pemasukan 5 Desember 2021 sampai dengan 27 November 2022 78.379.000 rupiah.
Pengeluaran 5 Desember 2021 sampai dengan 27 November 2022 63.566.000 rupiah. Saldo akhir 27 November 2022 38.815.000 rupiah. Cimanggis 30 November 2022 telah diverifikasi Bendahara HKBP Resort Cimanggis Situa El Manalu diverifikasi oleh tim verifikasi HKBP Cimanggis Ketua Situa T. Siagian yang mengetahui Pendeta Resort HKBP Cimanggis Pendeta Emmanuel Panjaitan MTH. Napadua hona manginang jahonon nami mataringot tu pemasukan dan pengeluaran keuangan resort. Rekapitulasi keuangan HKBP Resort Cimanggis dari bulan Desember 2021 sampai dengan November 2022. Saldo akhir Desember 2021 41.738.594 rupiah. Pemasukan dari Desember 2021 sampai dengan Desember 2022 330.920.594 rupiah. Pengeluaran 300.345.013 rupiah. Saldo akhir resort sebanyak 30.575.581 rupiah. Songonima manginang naboy padaron nami taringot tu pemasukan dohot pengeluaran keuangan ni huriata ima laporan Desember 2021 1 Desember November 2022. Tabahan perlu seseorang nami yang manginang nung na dipasahat uluat tanak kaning taringot tu program HKBP pusat taringot tu sentralisasi keuangan huria. Na perlu pa boton nami tu hita saluhu na ruas ni HKBP Cimanggis akadima poin-poin na berupa sentralisasi na dibuat 55% ima si setorota tu pusat adong 12 item. Na perjolo pilihan ibadah sada A, na paduahon pilihan ibadah sada B, na patuluhon pilihan ibadah 2 nu habis jamita, na paupaton pilihan ibadah pertangyangan, na palimahon pilihan ibadah sermon kategorial, na paunopon pilihan ibadah partupolon dohot pamasu-masuon, na papituhon pilihan ibadah ulaon nabadia, na pawaluhon pilihan ibadah khusus kasual, contoh manang ibadah ulang tahun, ibadah pertangyangan mangingani jabu, na pasiahon pilihan hamulateon Omma hamaleteon na tuhuria tetap do dibuat 55%. Alay mo adong hamalateon tu pendeta manang tu perhalado dohot tu pembangunan hot doi dang dibuat 50%. Hot doi di huria. Na pasapuluhan pilihan persepuluhan. Na pasapuluh sadahon pilihan bulanan manang tahunan. Na pasapuluh dahon pilihan sikola minggu. Ima poin-poin na dipasahat tu HKBP pusat berupa sentralisasi diambil 55%. Jadi tinggal ma 45% ima nagabe operasional ni huriata. Dihamok kamanami dot inanami perlu sesohonon nami unang gabi sumurut amang rohata inang lau pasahaton hamoletota merhite tu huriai. Natape nang dibuat 50% tot ma nang pasahatot tu huriahita asal leboy mangebang aka pangulaon manang pakobasiod di huriatay. So ni mabuah-buah siya kami dihita sa luhuna tuhata ma nama masu-masu hita tuhata ma napasauton nata sakapit na boy hita lau madalani di tahun 2020 tulon horas ma dihita sa luhuna.
songo sunggul-sunggul di hita salukna marsugut tanggal 1 Januari 2020 marminggu di hita di huriat tahun sada sesi ima masuk jam 10 pagi di pasahat mah kata sambutan sian salak ruas imamat apa 1000 sian sektor kolose. Shalom, selamat hari Natal ma dihita saluhna. Satabi mah di amanami nanami ruas ni huriata. Molo tunghami penoeng ditunjuk parhalado manang amang pedita. Songon mewakili sian ruas nalaho pasahaton kata sambutan. Apalapas di ujung tahunon di pertanyaan perpudi di huriata sudah mahita dapatan uli. No persanggapi kami amang pedita Pajaitan pedita resort. No persanggapi kami amang pedita fungsional amang pedita Tepu Bolon. No persanggapi kami parhalado nami parhalado ini huriata hagai Peci Manggis. Nahu persanggapi kami sudah mahita ruas ni huriata nomor pungu di bagasan Botarion. Songoni nang nahu persanggapi kami napo sebulung dot remaja apalah nabarpung di bagasan Botarion. Mulia tema itu hatta tapasahat perjolo di naung saat kita tu ujung ni tahunon apalah di bagasan Sedarion di tanggal 21 Desember omma dihita pertanyaan perpudi di huriata HKP Cimanggis. Jala mulia tema donot tadi tu hatta di naung patarohita bohita tolhas tu ujung ni taonon masegudang tajalo ka pasu-pasu satu hatta selama tahun 2021 siat Januari 1 bulan Desemberon nape gudang aka tantangan na taadupi termasuk mai pakorhon ni COVID-10 sia nasoharu sikop dope jaloma tahun ketiga teh na masa COVID di tonga-tonga ni bangsoon do di Portibion. Jadi masih gudang do pakorhoni nang di parngulota Singanupari. Alai mulai tema ditu hatta bohita sahatu tikyon. Jala piga-piga jomnai salponot tama tahunon tahun 2022 masuk mahita tu sada tahun nai baru tahun 2020 tolu. Alani mulai tema di Tuhata naking nunga tabigi berik manang berita jujur tahun nong dijahon ni amang pedita ima program ni huriata manipat nasa tahunon jala dingka do mardalan saluna programi ima diaka pelayanan ni huriata baik di marturia diakonia koinonia boy sude mardalan saluna. Alani mulai tema di Tuhata di sudai panupahyonna di sudai pelayanan na merdala di huriata satau bulonon. Alani dohonon nami masian ruas diaman nami pedita nami sudai pangulan ni huriata HKP Cimanggis. Mulai tema di hamu amang di hamuinang di sudai pelayanan muna bui merdala sudai programi sepanjang tahun 2022. Harapata di tahun 2020 lam tudingkan namanian pelayanan di huriat tahun. Aledong naking sautik catat sian berita jujur tahun ima taringot di kehadiran ibadah. Nah kita bigi di ibadah permingguan 55% dopiate. Di pertanyaan sektor naking catat 75% dope kehadiran. Sekolah minggu lebih baik 75%. Jadi alani naroha saya pikir ini bukan hanya tugas daripada pendeta dan parhalado ni huriata. Tentu kita sebagai jemaat tentu dohot dohita na bertanggung jawab di pelayanan ni huriat tahun asabui merdala do dengan ahama tugas ta manginang masih beta-betaan ma beta-beta yak kadongata
na hurang ringgas dope marminggu di huriat tahun songon inang di pertanyaan sektor imara tugas ta songon ruas ni huriat ta alani di hita saluna melihat tema tapasati tuata tunggu segudang do tajalo naking pasu-pasu teh sepanjang tahun 2022 soni manang di tahun 2020 do harapata lam dinggam maniang nang aka pelayana di huriat tahun lam ringgas mahita marminggu asa tok kita mendukung di pelayanan ni huriat tahun alana molo holan amang pedita do perheladu do na mangulahon HP hita ruas pe dang hehe hita tentu dang berdalan pelayanan ido denggan alani harapata di tahun 2020 lam dengan mah permingguan do taka pelayanan di huriat tahun taboto takas masih godang do aka tantangan dan yang adupat teteh di tahun naro mulut abigyak ka informasi sianaka pengamat ekonomi neng romain na resesi ekonomi di tahun 2020 tetapi kita sebagai umat sebagai anak-anak Tuhan tentu kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Sebagai anak Tuhan, orang beriman kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi doa kita kepada Tuhan, semoga di tahun 2023 kehidupan kita semakin baik, ekonomi kita semakin baik. Karena tentunya kalau ekonomi semakin baik, maka peribadahan itu pun pasti akan lebih baik juga. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya, pengamat boleh berkata seperti itu, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kita harus percaya itu. Jadi songonima naboy yamang inang yamang perhalero nami nang ang peditan nami naboy pasatami songon mau kili ruas pasatan nami ma selamat menongsong tahun 2020 mahita manang tahun baru sehat-sehat mahita saluna jala di pasu-pasu Tuhan mahita sude ruas ni huriata HKBP Resort Cimanggis. Mau lihat mak Horas. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dia turun oleh Tuhan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, untuk menutup tahun 2022 ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk meneguhkan hati kita memasuki tahun yang baru, di tahun 2023 yang akan dianugerahkan Tuhan bagi kita semua. Lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pertanyaan pembuka bagi kita untuk memahami teks ini dan kehidupan kita. Kita hendaknya bisa menjawab secara pribadi. How big is God for you? Seberapa besar Tuhan Allah bagimu? Seberapa agung Tuhan buatmu? Tepat di penghujung tahun 2022 ini, ibarat kita sedang berdiri di ujung jalan. Kita menoleh ke belakang melihat jalan yang sudah kita lalui. Mulai dari bulan Januari sampai Desember ini. Mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-52 ini. Mulai dari hari pertama sampai ke hari 365 ini. Kita mau melihat dan merenungkan serta menghitung-hitung. Dari sana kita kelak akan memberi jawaban. How big is God for me? Seberapa penting dan besarkah Tuhan dalam kehidupanku selama ini? Tentu jawabanmu akan mempengaruhi kerohanianmu. Jawabanmu mempengaruhi seluruh kehidupan. Mana lebih sulit bagimu? Tidak ada Allah atau tidak ada uang? Mana yang lebih sulit? Tidak ada Allah atau tidak ada uang? Dua-duanya. Saya suruh pilih satu. Mana lebih sulit? Atau memang amang molo na sama anong pituhan idang palabado pe molo suarok kepengon babe nung mangulu. Boleh. Mana lebih sulit? Putus hubungan dengan Tuhan atau putus hubungan dengan pacarmu? Serius putus hubungan dengan Tuhan? Kau enggak ibadah selama 1 bulan enggak apa-apa? Pacarmu enggak chat kau 3 hari aja? Ngagalau ho, so ngoni sedo si set boy i. Siapa itu si set boy itu? Farel ya? Jangan jadi set boy. Farel ya set boy. Ada orang, dia kehilangan handphone selama seminggu, begitu susah hidupnya. Atau janganlah hilang, rusak HP-nya, stres, susah banget hidupnya. Tapi dia tidak merasakan sedikit apa-apa pun ketika dia tidak datang ke gereja selama sebulan. Ini kan aneh. Maka perlu dipertegas pertanyaan di awal.
Seberapa besar Tuhan itu dalam kehidupan saya? Maka saudara-saudari juga harus jelas menjawabnya. Seberapa besar Tuhan bagimu? Seberapa penting dan agung Tuhan buatmu di dalam seluruh kehidupan? Saya yakin di tahun 2022 ini ada banyak yang kita rencanakan belum kesampaian juga. Betul? Di awal tahun 2022 ini sudah buat resolusi. Harus selesai skripsi dan tesis. Nggak kunjung selesai juga. Resolusi tahun 2022 harus bekerja, sampai sekarang pengangguran. Resolusi tahun 2022 menikah, masih jomblo juga. Kalau ini saya ini. Yang terakhir ini, yaudah saya lah ini. Ada banyak yang kita rancang dan rencanakan belum kesampaian juga. Tapi sebaliknya demikian. Ada banyak hal yang sudah terjadi di tahun ini yang tidak kita rancang, bahkan di luar kemampuan kita, di luar kendali kita. Di sini kita merasakan Tuhan begitu besar dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang kita tidak duga dan tidak kita rancang, Tuhan biarkan terjadi di tahun ini. Di luar kemampuan kita, di luar kendali kita, Dia biarkan terjadi dalam hidup kita tahun ini. Itu adalah kebesaran Tuhan. Ini adalah kehebatan Tuhan yang menuntun dan yang memelihara serta menyelamatkan kita semua. Hal yang sama yang pernah dirasakan oleh Rasul Paulus ketika dia menuliskan doksologi ini. Ini disebut doksologi atau ungkapan pemuliaan kepada Tuhan dari Rasul Paulus. Dia melihat perjalanan kehidupannya, perjalanan pelayanannya, dan orang-orang yang sedang dia layani. Dia sampai kepada kesimpulan di doksologi ini bahwa Tuhan begitu hebat, bahwa Tuhan begitu besar di dalam perjalanan kehidupannya. Dia melihat mungkin dirinya sendiri, siapalah aku ini Tuhan? Aku ini hanya seorang Saulus, penjahat, pembunuh, pemburu orang-orang Kristen. Kau pakai dengan luar biasa saat ini menjadi seorang rasul. Itu yang membuat dia akhirnya sampai kepada sebuah pengakuan di ayat 33 tadi. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Kalau kita mau mendekati semuanya itu untuk memahami Tuhan siapa, seberapa besar dan seberapa dahsyat Dia, sesungguhnya kita tidak mampu. Tak terselami pengetahuan Tuhan, tak terselidiki keputusan-keputusan Tuhan. Itu ibarat orang yang mau memasukkan air laut ke dalam sebuah botol. Mungkinkah? Sebuah botol kecil mau dimasukkan air laut itu ke dalam sebuah botol, mungkinkah? Mungkin do, amang beru inang. Mungkin do. Mungkin do. Air laut dimasukkan ke dalam satu botol, mungkinkah? Mungkin. Wow, luar biasa. Ini mudah-mudahan didorong iman itu ya. Saya mengatakan gak mungkin dong. Gak mungkin air laut itu semua bisa dimasukkan ke dalam sebuah botol. Hampir sama dengan itu, pikiran kita yang kecil ini gak akan bisa memahami Tuhan seberapa besar Dia, seberapa dahsyatnya Dia, seberapa agungnya Dia, seberapa luar biasanya Dia menuntun, memelihara dan menyelamatkan kita semua. Maka kabar sukacitanya ada di situ. Kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang tak terselami seluruh keputusan-keputusannya, yang tak terselidiki seluruh jalan-jalannya. Maka kebesaran Tuhan yang demikian memberikan dampak kepada kita saat ini. Lewat teks ini saya mau merangkum, paling tidak ada 3 dampak dari kebesaran atau dari kesadaran akan kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan dalam kehidupan kita. Dampak yang pertama, harusnya ketika kita sekarang sadar akan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan, itu membuat kita lebih lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi semakin rendah diri di hadapan Tuhan.
Ketika kita tahu Tuhan itu agung dan besar, maka dampaknya yang pertama, harusnya kita lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Dengan cara apa? Seluruh pencapaian-pencapaian kita di tahun 2022 ini, termasuk seluruh penderitaan, kesulitan, kesusahan kita yang kita alami di tahun 2022 ini, hendaknya membentuk kita supaya menjadi orang-orang yang lebih rendah hati di hadapan Tuhan. Ada seorang anak SD kelas 4 SD. Dia tahu tanggal lahir bapaknya. Maka dia menabung dari sebagian uang jajannya. Dia berencana akan membelikan kado atau hadiah kepada ayahnya yang akan berulang tahun. Singkat cerita, uang yang disisihkan dari uang jajannya sudah terkumpul. Dia membelikan kado untuk ayahnya sepasang sepatu. Dia bungkus itu kado dengan begitu indah dan rapi. Kemudian tepat di hari ulang tahun ayahnya, dia kasih ini kado kepada ayahnya sebagai kado ulang tahun. Sehari setelah peristiwa itu, si anak ini merasa ayahnya tidak terlalu peduli dengan dia, tidak membuat dia spesial, seolah-olah dia mau meminta balasan dari apa yang dia telah perbuat. Sampai-sampai dari mulutnya keluar kalimat, "Padahal udah aku beli sepatumu, Pak. Kadoku ulang tahunmu." Si bapak bertanya, "Kau beli kado itu dari mana?" "Kukumpulkan uangku." "Uangmu dari mana?" "Dari uang jajan, kupotong-potong. Kukumpulkan, kutabung untuk beli kado untuk Bapak." "Yang memberikan uang jajanmu siapa?" "Bapak." Jadi sekarang kado itu dari siapa? Bapak. Bapak, ibu, saudara-saudari, jangan-jangan kita bisa melakukan hal yang sama di tengah-tengah keberimanan ini. "Tuhan, aku udah begini, aku udah buat ini, aku udah buat ini. Mengapa masih begini?" Kita menuntut seolah-olah kita yang memberi itu kepada Tuhan. Padahal apa yang mungkin bisa kita berikan kepada Tuhan, itu semua kita terima dari Tuhan. "Tuhan, aku udah memberi hati melayani, memberi tenaga untuk ini, memberi materi untuk ini, memberi pikiranku untuk ini. Tetapi mengapa masih begini?" Seolah-olah kita mau menuntut Tuhan dalam kesombongan akan apa yang sudah kita berikan mungkin lewat gereja ini. Kita lupa semua itu datangnya berasal dari Tuhan Allah. Itu sebabnya disebut di ayat 35 tadi. "Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya?" Siapakah kita yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga ia harus menggantikannya? Sehingga Tuhan harus perlu menggantikan yang kau berikan itu. Ini mengajar kita untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan akan pencapaian-pencapaian dan keberhasilan yang kita peroleh di tahun 2022 ini. Ingat hamba Tuhan Ayub. Ketika dia jaya dan ketika dia jatuh sejatuh-jatuhnya, dia tetap hidup takut dan rendah hati di hadapan Tuhan. Dia tetap dalam iman dapat menyaksikan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ketika semua tersedia, anaknya diberkati, seluruh ternaknya dipelihara juga menghasilkan keuntungan yang banyak. Dia punya harta yang banyak. Itu gampang saja dia berkata, "Tuhan yang memberi, aku mau bersyukur kepadamu." Tapi ketika anaknya mati, seluruh hartanya habis, istrinya mau meninggalkan dia, dia terkena penyakit yang dibenci oleh masyarakat. Pada saat itu luar biasa, dia sanggup berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ketaatan dan kerendahan hati yang demikian yang perlu kita tunjukkan pada saat ini, ketika kita sadar betapa besarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu harusnya menghantar kita untuk senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan. Apapun tantangan, prediksi di tahun 2023, kita tetap percaya. Jangan mengandalkan diri sendiri. Amsal 3 ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri."
Maka andalkan Tuhan untuk memasuki tahun yang baru ini. Tentu tahun berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Yang kedua, dampak dari kesadaran akan kebesaran dan kehebatan Tuhan, harusnya ini yang menghibur kita. Ketika kita tahu Tuhan itu besar, Tuhan itu agung, Tuhan itu hebat, inilah yang menghibur kita. Jikalau di tahun ini banyak doa yang tidak terkabulkan, jangan membuatmu berhenti berdoa. Jikalau di tahun ini ada banyak rancanganmu, walau kau hidup benar dan baik di hadapan Tuhan, tapi belum kesampaian, jangan itu membuatmu berhenti berbuat baik di hadapan Tuhan. Karena setiap doa akan mendapat jawabannya dari Tuhan. Mungkin bisa saja kita berdoa seperti Daud, Tuhan tolonglah berikan aku hati yang tenang dan nyaman. Yang diberikan Tuhan apa? Yang diberikan adalah kesusahan, dia dikejar-kejar oleh rasa Saul. Itu jawaban Tuhan. Doanya juga didengarkan. Karena justru di situ dia dibentuk menjadi seorang pribadi yang lebih kuat. Nantinya dia menjadi pemimpin yang hebat di tengah-tengah umat Israel. Itu jawaban Tuhan akan doanya. Maka semua doamu sebenarnya dijawab Tuhan. Memang menurut ukuran kita, kita merasa jawabanku ini belum dikabulkan, rancanganku ini belum terjadi. Tapi bagi Tuhan dia bisa memaklumi dan menyatakannya dan memutuskannya dalam kehidupan. Ingat Hana, istri dari Elkana. Dia berdoa, dia menginginkan adanya anak atau supaya dia melahirkan anak. Dia berdoa terus sampai dikira gila pada saat itu. Tapi dengan keyakinan Tuhan mampu memberikan apa yang dia minta, dan terkabul doanya. Hana akhirnya mengandung dan melahirkan anak namanya Samuel. Maka tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Ketika kita membaca kitab Keluaran, di sana disebutkan Allah mendengar jeritan umat Israel yang sedang berada di pembuangan Mesir. Kalau kita baca kisah-kisah sebelumnya, sebenarnya 40 tahun sebelum itu Tuhan sudah menjawab jeritan umat Israel. Tuhan sudah mempersiapkan keselamatan untuk umat Israel. Lewat apa? Lewat kelahiran Musa. Kita tahu kelahiran Musa itu penuh dengan ancaman. Pada saat itu ada arahan dari raja, setiap bayi Ibrani harus dibunuh. Tapi mengapa Musa berbeda, dia bisa selamat dan hidup pada saat itu? Ini tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Maka 40 tahun sebelum jeritan itu, Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan jawabannya. Itu jugalah keyakinan kita pada saat ini. Walau hari ini kita belum melihat, di tahun ini belum melihat, percayalah jauh sebelum ini Tuhan sudah mempersiapkan jawaban akan doa-doamu. Amin. Yang ketiga ini yang terakhir. Dampak dari menyadari kebesaran Tuhan dan kehebatan Tuhan harusnya membuat kita lebih taat kepada. Kita mendengar dan memperhatikan bagaimana tadi dibacakan berih gereja kita di AGB Cimanggis ini. Kehadiran hanya sampai 55%. Mungkin masih di bawah kalau kita lihat lebih dekat lagi. Dari 100% yang anggota jemaat ini. Berarti 45% kemana lagi? Kemana semuanya ini? Kalau seandainya seperti tanggal 24 malam itu terus, ini udah kesusahan perhaladu setiap minggunya. Kursi sampai kurang. Jemaat di bawah berdiri, rela berdiri mengikuti video lewat Infocus di bawah itu. Saya nggak tahu apakah mereka benar-benar mengikutinya atau tidak. Tapi persembahannya dikasih sih, ya kan? Tapi seandainya coba bayangkan, setiap minggu demikian terjadi. Tentu kita sudah harus berpikir jauh lagi. Tapi faktanya apa? Di mana mereka? Maka nggak salah kenapa ada orang-orang yang menyebutkan memang selalu ada istilah, ada kok orang Kristen itu Kristen kapal selam. Nah mungkin di situ bukan mau menghakimi mereka, tapi kayaknya senang aja begitu tanggal 24 malam itu harus ke gereja. Nah dia sekali setahun muncul itu.
Muncul dulu dia sekarang di Desember. Nanti tanggal 8 mungkin sudah mulai turun lah, bersiap-siap di bawah. Nah nanti di bawah terus itu 1 tahun ini. Nanti November udah mulai naik lagi, kira-kira begitu. Kemudian ada yang disebut Kristen ayam kampung. Ayam kampung itu hari ini dia bertelur, besok tidak. Minggu ini dia ke gereja, minggu depan enggak. Bulan ini dia ke gereja, bulan depan enggak. Ah, ngahira si tua ibadah mula pala tiap minggu merminggu. Lah, siapa bilang? Kalau kau memang benar-benar menyadari Tuhan itu besar dan hebat, maka sebenarnya kurang waktu 1 kali seminggu untuk beribadah kepada Tuhan. Mensyukuri seluruh pemberiannya, berkatnya dalam kehidupanmu. Tapi ada yang lebih parah dari situ, Kristen bangke. Baru dia mati, Sintua melapor, air luas di Cimanggis doin na yamang, hita do melayani. Dumpe mate asabinoto na Kristen do mana. Nah, ini lebih parah itu. Harusnya menjadi jemaat atau Kristen yang benar. Kristen yang benar itu sama dengan benih yang jatuh di tanah yang subur. Dia akan masuk ke dalam tanah yang subur, akhirnya dia berakar ke dalam, dia bertumbuh ke atas, dia bercabang, menghasilkan bunga, berbuah melimpah. Itulah Kristen yang benar. Itulah Kristen yang benar-benar menyadari Tuhan itu besar, Tuhan itu hebat. Tidak ada satupun yang bisa kuperbuat dalam kehidupan ini tanpa Tuhan. Maka hidupku tidak akan terputus dari Tuhan, kini sampai dengan selama-lamanya. Akhirnya, marilah mengakhiri tahun ini dengan penuh rasa syukur. Dan dengan satu komitmen untuk memasuki tahun 2023. Yaitu hidup lebih bermakna sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa tahu di tahun ini kita ada di sini, ada di keluarga, ada di sekolah, ada di pekerjaan, ada di gereja, tapi hidup kita nggak bermakna dengan orang lain. Ke tahun 2023, mari buat komitmen. Aku sebagai anak harus lebih bermakna di tengah-tengah keluarga. Aku sebagai suami harus lebih bermakna di tengah-tengah keluarga. Aku sebagai istri harus bermakna di tengah-tengah keluarga. Saya sebagai pelayan harus benar-benar bermakna di sektor dan di gereja ini. Semua kita, saya sebagai jemaat harus lebih bermakna di HKBP Cimanggis ini. Sebab kita tahu segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan Engkau menghantar kami di hari terakhir sekali di tahun 2022 ini. Kami bersyukur masih boleh berkumpul di gereja ini, melipat tangan kami saat ini berdoa dan bersyukur kepadamu. Untuk melalui hari-hari kami, menilai apa yang telah kami lalui. Itu semua tidak pernah lepas dari penyertaan. Ya Tuhan, ampunkan kami dan seluruh jemaat-Mu ini, jikalau 1 tahun ini ada banyak hal yang tidak Engkau kehendaki dan bahkan yang tidak Engkau sukai, bahkan bertentangan dengan perintah-Mu dan firman-Mu yang kami pikirkan, yang kami ucapkan dan yang kami lakukan. Ampuni kami semua ya Tuhan. Biarlah di dalam kekudusan yang daripadamu kami memulai tahun yang baru, tahun 2023 yang Engkau akan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh perjalanan hidup ini kepadamu. Dan biarlah Engkau yang menolong, menuntun, memelihara dan menyelamatkan kami semua. Apapun yang menjadi prediksi dunia tentang apa yang akan kami hadapi di depan, biarlah iman kami diteguhkan. Kami tetap menjadi umat-Mu yang senantiasa merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dan kami tetap merasa terhibur oleh penyertaan. Dan juga kami menjadi orang-orang yang lebih taat di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan, biarlah firman-Mu itu dapat berkuasa atas diri kami masing-masing.
Kami bersyukur telah dapat mendengarkan berih gerejamu di tahun ini. Seluruh pelayanan yang Engkau berkati dapat berjalan dengan baik. Engkau memampukan seluruh pelayanmu, perhalado, pendeta yang Engkau utus di tempat ini. Engkau juga yang memberkati seluruh jemaatmu, mulai dari anak-anak hingga orang tua dan lanjut usia. Ya Tuhan, biarlah seluruh pelayanan yang terlaksana di tahun 2022 ini hanya menjadi kemuliaan bagi namamu dan damai sejahtera bagi kami semua yang melakukannya. Bagi hal-hal yang belum dapat kami capai di tahun ini, tolonglah ya Tuhan, jangan menyurutkan semangat kami. Biarlah kami semakin lagi bersemangat untuk melanjutkannya lebih baik lagi di tahun yang baru, di tahun 2023. Kami juga berdoa bagi gerejamu HKBP yang pada tahun ini dengan berani telah memutuskan atas tuntunanmu untuk melaksanakan sentralisasi keuangan gereja HKBP. Ya Tuhan, kami mungkin menghitung dari perhitungan dunia, merasa kurang dan tidak cukup, tapi kami percaya Engkau yang mencukupkan segala sesuatu. Biarlah seluruh umatmu dan seluruh perhalado di seluruh HKBP ini bersehati untuk melakukannya dengan rasa taat kepada Engkau. Ya Tuhan, biarlah hari ini kami diteguhkan, dikuatkan untuk semakin percaya diri memasuki tahun yang baru ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan ke dana pensiun dan juga amplop untuk gereja kita. Yang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Shalom. Perlu kami himbau, nanti di pukul 00 kita akan melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing bersama-sama dengan keluarga, mengikuti acara yang telah disediakan gereja, acara yang dibagikan melalui Sintua sektor masing-masing, dan boleh juga nanti mengikutinya lewat dalam bentuk PDF yang akan dibagi melalui sektor masing-masing. Shalom, selamat menyambut tahun baru bagi kita semua.